Sumber hukum, apa sih sumber hukum itu? Sumber hukum adalah tempat di mana hukum itu berasal atau tempat di mana hukum itu diambil. Nah, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu segala sesuatu yang menentukan isi daripada hukum. Nah, ada banyak juga nih faktor-faktor yang menentukan isi daripada hukum. Ada faktor sosial, ada faktor ekonomi, budaya, hasil penelitian, dan faktor situasi politik yang sedang berkembang. Sedangkan sumber hukum formil yaitu sumber hukum yang dilihat dari bentuknya. Hukum sendiri ada banyak bentuk-bentuknya. Ada yang berbentuk undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Bacakan tentang sistem hukum dan sumber hukumnya, yang terbagi menjadi 3, yaitu civil law, common law, dan Islamic law. Civil law terbagi menjadi 4, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat atau perjanjian antar negara, dan doktrin atau pendapat para ahli sarjana. Baik, selanjutnya adalah common law. Terbagi menjadi 2, yaitu putusan pengadilan, di mana hakim tidak hanya menafsirkan ketentuan hukum saja, tetapi memiliki peran besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum. Habis itu produk parlemen, di mana common law ini mengenal peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh parlemen atau kekuasaan pembuatan undang-undang. Baik, yang terakhir adalah Islamic law. Sumber hukum Islam ini terbagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai Stephen teori jenjang norma oleh Hans Kelsen. Untuk memahami konsep granom ini, kita di sini perlu memahami terlebih dahulu teori kemurnian hukum, teori of law, dan teori hierarki norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Di dalam kenyataan masyarakat digambarkan pengaturan yang berdasarkan hukum alam. Penilaian atas kondisi tersebut menurut Hans Kelsen bersifat subjektif karena bergantung pada persepsi individu atas tindakan tersebut. Menurut Hans Kelsen, suatu norma dikatakan absah apabila dibentuk oleh pihak yang berwenang untuk membentuk norma, dan kewenangan tersebut diperoleh dari norma-norma lain yang berkedudukan lebih tinggi. Dalam praktik, wewenang yang diperoleh berdasarkan amanat suatu peraturan perundang-undangan juga dikenal dengan istilah atribusi. Lebih lanjut, hubungan antara keabsahan norma dan kewenangan pembentukan norma tersebut kemudian membentuk rantai hierarki norma-norma yang berjunjung pada granom. Dan suatu norma itu dapat dikategorikan sebagai granom apabila eksistensi dan nilai-nilai kebenaran dari norma tersebut diandaikan dan tidak dapat ditelusuri lagi. Fungsi granom secara spesifik adalah sumber legitimasi atau kekuasaan untuk membentuk hukum bagi tindakan pembuat undang-undang pertama. Istilah dari granom adalah istilah yang dibuat oleh Hans Kelsen untuk menjelaskan salah satu hal yang ada di dalam teori jenjang norma hukum Stephen teori. Dan Hans Kelsen berpendapat norma-norma hukum berjenjang dalam suatu susunan atau hierarki, yaitu artinya adalah norma yang lebih rendah berlaku disebabkan oleh norma yang lebih tinggi. Maka dari mana norma yang lebih tinggi tersebut mendapatkan kekuatan berlaku? Maka akan dijawab dengan norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu sebab yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stat fundamental norm. Stat fundamental norm adalah landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Tatanan hukum tertinggi di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai stat fundamental norm diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila, karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum, atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Kalau dasar asas atau fundamental dari negara tersebut diubah, maka dengan sendirinya negara yang diproklamasikan hasil perjuangan para pahlawan bangsa akan berubah atau tidak ada sebab dasarnya atau fundamennya tidak ada. Selanjutnya, hierarki peraturan perundang-undangan.
Hierarki perundang-undangan di Indonesia merujuk pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dimulai dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga UU atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang paling rendah yaitu peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mematuhi asas-asas pembentukan yang baik, termasuk kejelasan tujuan, kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, serta keterbukaan dalam prosesnya. Saya akan membahas tentang asas norma hukum. Asas norma hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama, lex superior derogat legi inferiori. Artinya, aturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan aturan yang lebih rendah. Dengan kata lain, aturan harus didasarkan pada hierarki yang telah dibuat. Isi dari sebuah aturan tidak bisa bertentangan dengan peraturan yang memiliki hierarki yang lebih tinggi derajatnya. Misalnya, apabila aturan yang terdapat di dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka yang harus diubah adalah peraturan undang-undangnya. Yang kedua, lex specialis derogat legi generali. Artinya, hukum yang lebih spesifik dapat mengenyampingkan hukum yang sifatnya lebih umum dan harus berada pada kedudukan atau level yang sama. Misal, dalam kasus perkawinan, ada 2 peraturan perundang-undangan yang berada di dalam level atau derajat yang sama. Dan pembahasannya sama, seperti KUH Perdata, Perkawinan, dan Undang-Undang Perkawinan. Tetapi ternyata ada yang tidak harmonis atau saling bertentangan. Maka yang dipakai adalah undang-undang karena KUH Perdata Perkawinan tidak sespesifik Undang-Undang Perkawinan. Kemudian yang ketiga, lex posteriori derogat legi priori. Artinya, peraturan perundang-undangan yang baru akan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Misalnya, ada 2 aturan, yaitu Perda Kepri Tata Kota tahun 2020 dan Perda Kepri Tata Kota tahun 2017. Maka yang akan digunakan adalah yang terbaru, yaitu Perda Kepri Tata Kota tahun 2020. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum itu terbagi menjadi 2, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Yang dimana sarana perlindungan hukum preventif itu adalah hukum sebagai sarana untuk mencegah. Contohnya seperti perjanjian, yang dimana kita telah membuat perjanjian antara dua belah pihak yang pihak satunya ingin membuat kejahatan, tetapi dia tidak bisa karena kita sudah membuat perjanjian itu. Dan kedua, sarana perlindungan hukum preventif itu adalah hukum sebagai sarana untuk membalas, yang dimana contohnya itu adalah pengadilan umum, yang dimana hakim-hakim atau Mahkamah Agung yang ingin mencari balasan atau pengadilan untuk masyarakat kecil. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang faktor supremasi hukum. Dan faktor supremasi hukum itu terbagi menjadi 3, yaitu substansi, kultur, dan struktur. Substansi adalah keluaran dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Kultur adalah nilai-nilai dari sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Freeman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan perilaku hukum seluruh warga masyarakat. Adalah struktur yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap
pengarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Dan itulah yang sempat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan terima kasih.